Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Berjumpa lagi ya dengan saya. Nah, di video kali ini kita akan mencoba berlatih beberapa soal untuk persiapan P3K Guru Sosiologi. Soal-soal ini saya ambil dari SIM PKB. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian tentang kegiatan bisnis masyarakat pembatik di Yogyakarta. Kajian tentang perbatikan di Yogyakarta memang sudah cukup beragam. Namun, baru sedikit penelitian yang secara spesifik fokus pada usaha adaptasi dan eksistensi pembatik terhadap perkembangan internet. Oleh karena ini, penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru tentang hubungan antara bisnis perbatikan dan internet sebagai fenomena kontemporer. Berdasarkan ilustrasi di atas, hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi masyarakat karena A. Melatih kemampuan memecahkan masalah lingkungan sosial. B. Menjelaskan sebab-sebab yang melatar belakangi suatu keadaan sosial tertentu. C. Menambah referensi penelitian bagi peneliti lain. Atau D. Memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. Nah, ini kata kuncinya adalah oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu menyediakan referensi baru. Berarti jawabannya adalah menambah referensi bagi penelitian lain. Lanjut ya. Lembaga sosial yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan hidup, bersifat informal, dan berfungsi untuk pewarisan budaya alamiah adalah A. Agama, B. Partai politik, C. Sekolah, D. Pasar, atau E. Keluarga. Ya, jawabannya adalah keluarga. Lembaga keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar di dalam tatanan masyarakat. Lembaga terkecil ini memiliki peran penting dalam perkembangan jati diri dan proses sosialisasi seseorang. Mengutip buku sosiologi 3 karya tim sosiologi di tahun 2007, lembaga keluarga adalah lembaga sosial yang berfungsi mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Terbentuknya keluarga diawali dari satuan sosial terbatas, yakni 2 orang laki-laki dan wanita yang mengadakan ikatan perkawinan. Ikatan tersebut diperluas lagi dengan kelahiran atau adopsi anak. Inilah esensi dari lembaga keluarga. Kemudian kita lanjut. Keluarga Bapak Jono termasuk keluarga kecil karena hanya sendiri dari seorang bapak, ibu, dan anak. Pada saat itu anaknya baru menginjak usia remaja. Maka bapak dan ibunya selalu memberikan perhatian dengan jalan mengajak berekreasi ke tempat-tempat yang indah sehingga dapat menciptakan keakraban dalam keluarga. Dari ilustrasi tersebut, maka fungsi lembaga keluarga adalah A. Sosialisasi, B. Edukasi, C. Reproduksi, D. Afeksi, atau E. Proteksi. Ya, mudah ya. Ini jawabannya adalah afeksi. Jadi, fungsi afeksi itu yang dimaksud adalah keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak-anaknya. Keluarga diharapkan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarga, seperti ayah yang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Nah, ini berikut adalah fungsi lembaga keluarga. Jadi, keluarga itu mempunyai fungsi-fungsi pokok, yaitu fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi sosialisasi, fungsi pendidikan, fungsi agama, fungsi ekonomi, fungsi afeksi, fungsi pengawasan sosial, dan fungsi rekreatif. Yang pertama adalah fungsi proteksi. Fungsi lembaga keluarga yang paling pertama adalah untuk memproteksi atau melindungi anggota keluarganya. Salah satu alasan untuk membentuk sebuah keluarga adalah untuk mendapatkan keterjaminan dan perlindungan baik secara fisik ataupun psikologis. Untuk itu, fungsi ini penting adanya dan wajib disadari. Yang kedua adalah fungsi sosialisasi. Fungsi lembaga keluarga yang kedua adalah untuk bersosialisasi. Fungsi lembaga keluarga dalam hal sosialisasi sangat erat kaitannya dengan fungsi edukatif, karena di dalamnya kedua fungsi saling berhubungan dan memiliki keterikatan timbal balik. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pendidikan. Fungsi lembaga keluarga yang ketiga adalah sebagai tempat pendidikan pertama bagi anggotanya. Dalam sebuah keluarga, orang tua memiliki tanggung jawab penting dan paling utama yang harus dipikul serta dijalankan sebaik mungkin. Keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama kali diserap dan diterima oleh anak-anak.
Di sini, ayah dan ibu mempunyai peran aktif untuk memberikan pendidikan dalam keluarga bagi anak-anaknya. Kemudian fungsi agama. Fungsi lembaga keluarga yang keempat adalah dalam faktor agama. Lembaga keluarga memiliki fungsi religius. Hal ini karena keluarga berkewajiban untuk mengajarkan dan mengajak anak serta anggota keluarga lainnya untuk hidup beragama sesuai dengan keyakinan yang dianut secara turun-temurun. Oleh karena itu, orang tua hendaknya harus menciptakan kehidupan keluarga yang religius bagi para anggotanya. Kemudian selanjutnya adalah fungsi ekonomi. Fungsi lembaga keluarga yang kelima adalah fungsi ekonomi. Ekonomi berperan penting dalam kehidupan keluarga. Hal ini karena ekonomi adalah aspek pendukung utama bagi kelangsungan hidup para anggotanya. Fungsi ekonomi keluarga terdiri dari pencarian nafkah, perencanaan, dan penggunaannya. Selanjutnya adalah fungsi afeksi. Fungsi lembaga keluarga yang selanjutnya adalah sebagai tempat pemberi afeksi atau kasih sayang. Fungsi afeksional mempunyai peranan yang penting, terutama bagi kanak-kanak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Anak-anak dapat merasakan dan menangkap perasaan orang tuanya pada saat mereka berkomunikasi. Anak-anak sangat membutuhkan kehangatan perasaan dari orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua harus melaksanakan fungsi afeksi atau kasih sayang ini dalam lembaga keluarga dengan baik, agar kelak anak tumbuh dengan jiwa dan emosi yang sehat. Kemudian, selanjutnya adalah fungsi pengawasan sosial, yaitu sebagai pengawasan sosial bagi anggota keluarganya. Keluarga dapat melakukan berbagai upaya preventif untuk mencegah agar para anggotanya tidak bertindak menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian, yang terakhir adalah fungsi rekreatif, yaitu sebagai penyedia situasi yang rekreatif. Keluarga harus bisa memberikan situasi yang penuh ketenangan, kenyamanan jiwa, dan suasana yang damai bagi para anggotanya. Nah, itu tadi adalah berbagai fungsi dari lembaga keluarga. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan faktor-faktor berikut ini. 1. Perbedaan ideologi. 2. Perbedaan iklim. 3. Letak geografis. 4. Perbedaan agama. 5. Ciri-ciri fisik. Dalam diferensiasi sosial, perbedaan mengenai profesi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ditunjukkan oleh nomor A, 1, 2, dan 3, B, 2, 3, dan 4, C, 3, 4, dan 5, D, 1, 3, dan 5, atau E, 2, 4, dan 5. Jawabannya adalah ini ya, perbedaan ideologi, perbedaan iklim, dan juga letak geografis. Kita lihat dulu, apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya, pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Sebagai contoh, pembedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan lainnya. Menurut Suryono Sukanto, hal ini merupakan bentuk dari variasi pekerjaan, prestis, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat. Artinya, diferensiasi itu bisa menunjukkan keragaman yang dimiliki suatu bangsa. Contohnya di Indonesia, ada banyak keragaman dan bisa menjadi potensi dalam pembangunan, baik dari suku, adat istiadat, bahasa, budaya, agama, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini kita akan ketahui bahwa konsep ini lebih diartikan sebagai keberagaman yang bersifat horizontal, bukan sebagai pembeda kelas yang bersifat vertikal seperti dalam stratifikasi sosial. Nah, demikian teman-teman pembahasan latihan soal untuk malam ini. Kita berjumpa pada pembahasan latihan soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.